Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ermayunitasari dengan NIM 212105030020 dari kelas Akuntansi Syariah 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI pada mata kuliahnya Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Pemerintahan Abbasiyah. Berdirinya Pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas pada tahun 1104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah adalah Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Selanjutnya ada pun beberapa pemimpin yang terkenal pada saat itu. Ada Abdul Abbas As-Saffah yang memimpin pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah atau pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ia meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, sebuah tempat di pinggiran sungai Eufrat yang dikenal dengan Husimiyah, yang dijadikan pusat pemerintahan. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergejolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Hasimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya baru 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Pemimpin selanjutnya ada Abu Ja'far Al-Mansur yang memimpin pada tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Lalu membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara, dan membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Selanjutnya mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Lalu di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkut Wazir sebagai koordinator departemen dan menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, menambah tugas jabatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Lalu menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Selanjutnya ada Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid yang memimpin pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Adapun yang dilakukan pada masa pemimpinannya ini adalah belusukan, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan, sangat sulit mencari orang untuk memberi zakat, infak dan sedekah. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Saat mementingkan sarana prasarana, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing, dan pada masa pemerintahannya kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Adapun yang dilakukan adalah pertanian berkembang pesat,
khalifah-khalifah datang kembali ramai, lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat, menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Hunain bin Ishaq pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Wilayah Islam terus bertumbuh. Adapun faktor-faktor runtuhnya pemerintahan Abbasiyah, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Dan faktor eksternalnya runtuh pemerintahan Abbasiyah adalah yang pertama, perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah dan munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.